Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat anak-anakku kelas 8. Alhamdulillah pekan ini kita melaksanakan PJJ dan insya Allah kita akan melanjutkan materi kita yang pekan lalu pada saat kita PTM terbatas. Insya Allah kita akan melanjutkan masih dalam bab teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras sudah kamu dapatkan ya. Dan ini nanti banyak sekali kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini adalah kemarin teorema Pitagoras. Jika ini ada segitiga siku-siku, sisi miringnya C, A dan B sisi siku-siku, maka berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya ya, yang kalian sudah hafal. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas penggunaan teorema Pitagoras pada bangun geometri dan juga pada soal-soal cerita atau kehidupan sehari-hari ya. Insya Allah nanti bermanfaat buat kalian ke depan. Yuk kita mulai. Untuk itu supaya lancar, supaya dimudahkan Allah, mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, fokus. Penerapan teorema Pitagoras. Yang pertama, penerapannya pada bentuk geometri. Contoh lihat sini. Perhatikan contoh satu, perhatikan gambar. Ini ada beberapa segitiga digabungkan, segitiga ABC, ABE, BCD, CDE ya. Kemudian ada ukurannya AE16, AB12, CD7, D24 gitu ya. Pada gambar ini kita disuruh menghitung panjang BC yang ini. Nah, maka untuk mencari panjang ini tidak mudah. Kita harus punya trik. Caranya apa dia? Kita pecah-pecah. Karena untuk mencari BC belum ada sisi yang ada. Kalau kita lihat BC adalah seperti ini. Kalau kita buat ya. Ini B, C, ini E. Jadi belum ada satupun sisi yang kita dapat. Maka untuk mendapatkannya kita minta bantuan. Yang pertama kita ambil segitiga ABE. Nah, ini siku-siku kan, ini A, B, E. Ini 16 cm, ini 12. Maka berdasarkan teorema Pitagoras yang tadi kalian udah tahu kan ya, bahwa BE ini berapa? Ya, kita dapat BE kuadrat sama dengan, karena BE ini sisi miring itu 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 16 kuadrat itu adalah 256 ya. Dan 12 kuadrat 144. Sehingga tinggal jumlahkan, ini adalah 400. Ini masih BE kuadrat. Jadi BE-nya sama dengan akar 400. Berapa? Akar 400 adalah 20 ya, cm. Jadi BE-nya itu 20. Kita mulai dapat BE-nya 20. Ya. Belum dapat sisi yang lain. Banyak, karena baru sisi, kita ambil segitiga yang lain. Misalkan segitiga apa? Yang kedua yaitu segitiga apa? Nah, ini saya copot. Ini C, maaf, ini C, ini D, ini E ya. ED-nya 24, CD-nya 7. Nah, ini ya. Ya kita hitung ya. Kalau kita perhatikan dari soal-soal itu ternyata bilangannya bagus-bagus. Kalian sudah dapat, sudah menentukan triple Pitagoras ya. Kalau kalian ingat 12 dan 16 di siku-siku, maka sisi miringnya pasti 20. Ya, kalau kalian hafal bisa langsung ini 20. Alasan triple Pitagoras. Ini pun demikian. Sisi miringnya berapa jika sisi siku-siku 24 dan 7. Ya kalian kalau udah ingat apa yang kemarin kita pelajari pasti dengan mudah DE, CE ya. Itu 25 ya. Karena ini triple Pitagoras. Kalau enggak itu ya kita hitung, cari. CE sisi miring berarti CE sama dengan CE kuadrat ya, 24 kuadrat tambah 7 kuadrat. Ini ada 576, 7 kuadrat 49, jadi jumlahnya 625. Ini masih CE kuadrat, sehingga CE-nya akar 625 yaitu berapa? 25 cm. Baru masukin ke sana lagi, kita dapat CE-nya 25. Baru kita bisa mencari BE. Ya, akhirnya jadi mencari BC yang ditanyakan ya Pitagoras. Ini salah satu siku-siku, berarti
BC kuadrat sama dengan sisi miringnya 25, berarti 25 kuadrat dikurang 20 kuadrat. Jadi 625 ya, 25 kuadrat dikurang 20 kuadrat 400. Berarti 225 ya. Ini BC kuadrat. Jadi BC-nya akar dari 225. Berapa? 15 cm. Jadi selesai. Itu. Jadi menu rangkaian yang banyak. Jadi jangan takut untuk memecah-mecah gambar ini. Dan semua ini bilangannya bagus. Kalau kalian hafal triple Pythagoras maka dengan mudah. Ya, ini 12, 16 ini pasti 20. Ngerti ya? Ini 24, 2 ini 7, ini pasti sisi miring 25. 25 20 pasti ini 15. Nah, itu triple Pythagoras ya. Tapi langkah-langkahnya seperti ini. Baik, kita lihat contoh kedua bangun geometris. Perhatikan gambar sini, kita maklum ini gambar balok. Balok ABCD EFGH ya kan. Pertanyaannya misalkan bila diketahui panjangnya 8, kemudian lebarnya 6, tingginya 24, pertanyaan berapa panjang BD atau diagonal alas dan berapa panjang BH atau diagonal ruangnya. Ya. Kan susah tuh kalau langsung begitu. Mau nggak mau ya untuk menjawabnya kita pecah. Oh, untuk mencari panjang BD yang pertama, maka saya pakai segitiga ABD. Gitu. Ya, minta bantuan, copot aja segitiga yang alas nih. Yang ini. Nah, ya kan? Ini A, ini B, ini D. Nah, gitu kan? AB-nya 8, AD-nya sama dengan BC kan berarti 6. Ya maka dengan mudah kita dapat berapa BD? 8 6. Kalau berdasarkan triple berarti langsung 10 triple Pythagoras. Selesai nih. Ya kalau mencari itu ngitung aja pakai teorema BD kuadrat karena di sisi miring sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. 64 tambah 36. 100. Ini BD kuadrat. Jadi BD-nya akar 100. Dan kalian sudah maklum berapa? Yaitu 10 cm. Selesai BD-nya. Terus mencari BH diagonal ruang. Nih yang merah kuning ini di tengah, yang merah dari ujung bawah ke ujung sana. Ini juga sulit kalau tidak kita pakai alat bantu. Bantunya gimana? Ya kita copot segitiga. Ternyata kan ada segitiga ini. Kalau saya ambil, nah, ya ini lurus ya. Nah, ini lurus. Ini D, ini B, ini H. Dapatlah nih diagonal BH ini. BD-nya itu berapa tadi udah kita kerjakan, BD itu 10. DH itu sama dengan CG atau tingginya itu berapa? 24. Maka dengan mudah kita dapat panjang diagonal ini ya. Ini juga triple nih, pasti dapat ini. Ya. Berapa nih? Kalau hafal. Ingat enggak? Oke. Ini 26. Kalau yang hafal. Kalau enggak hitung berarti BH kuadrat karena juga sisi miring sama dengan 24 kuadrat tambah 10 kuadrat. 24 kuadrat 576, 10 kuadrat 100. Jadi jumlahnya 676. Ini BH kuadrat. Jadi panjang BH-nya akar dari 676 berapa? 26 cm. Nah itu salah satu kegunaan triple Pythagoras atau teorema Pythagoras pada bentuk-bentuk geometri. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Kita akan fokus ke sini. Ke soal cerita nih, soal bagus nih. Seorang pengamat berada di atas mercusuar. Tahu kan mercusuar itu menara di pinggir pantai yang tingginya 40 meter. Mercusuar itu tingginya 40 meter. Seseorang itu melihat kapal A dan kapal B. Jadi ada dua kapal A dan B yang berlayar di laut pada posisi arah yang sama. Jarak kapal A dari pengamat adalah 44 meter. Jarak kapal B dari pengamat 58 meter. Pertanyaannya, berapakah jarak antara kedua kapal tersebut? Ya, kapal atau perahu. Kan sulit soal cerita ini kalau kita ngitung kan nggak bisa. Maka salah satu bantunya kita nyatakan soal cerita ini dalam bentuk geometri. Ya seperti apa? Setelah saya gambarkan, tleng, nah, seperti ini. Ya, maaf, nah seperti ini. Ceritanya ya. Nah ini dia. Ini mercusuarnya tingginya. Ini orangnya di titik C. Ya.
Ini tingginya 44 katanya. Nah, ya kan? Tuh. Terus jarak maaf, apa tingginya 40 ya, 40. Nah, terus jarak apa? Yang sama, jarak A dari pengamat 44, ini 44. Ini pengamat ini kan, ini 44. Terus apa lagi? Jarak B dari pengamat 58. Nah, ini ceritanya. Nah, seperti itu. Pertanyaannya berapa? Maaf, ini bukan 41 meter, 41. Terus pertanyaannya berapa jarak A ke B seperti ini? Jadi dengan gambar ini mempermudah soal ini ya, tadi pengamat di kapal A, kapal B arahnya yang sama, dia melihat ke sana. Maka untuk mencarinya ya kita bisa ambil dua segitiga. Yang pertama kita ambil yang ini. Misalkan titiknya O, ini tingginya tadi C, ketinggiannya 40. Nah, pasti tegak lurus kan? Ini A, jarak A 41. Ya ini pasti bisa kita hitung kan? Ini triple juga nih kalau yang hafal nih ya. Kita cari OA dulu. Karena OA ini sisi kusiku maka OA kuadrat sama dengan sisi miring 41 kuadrat dikurang 40 kuadrat. Nah, 41 kuadrat itu berapa? Kan kalian sudah disuruh hafalin itu. Dapat 1681 dikurang 16 kuadrat 1600. Sehingga dikurangi 81. Ini OA kuadrat. Jadi OA-nya akar 81. Berapa? Ternyata dapat 9. Jadi OA-nya 9. Ya, 9 ini. Triple kan? Nah, terus kita mencari apa? OB. Nah, ini. Kita mencari AB nggak dapat, kita bantuan yang gede nih. Nah, ya. Ini fokus. Ini O, ini B, ini C. Ini tetap 40. Ini 58. Ya pakai Pitagoras dari OB. Ini OB. Ini OB. Karena juga sisi ke siku sama dengan apa? 58 kuadrat dikurang 40 kuadrat, ya kan? Berapa 58 kuadrat hitung? Boleh pakai kalkulator, kalau bisa hafal. Ternyata 3364. 40 kuadrat tadi sama 1600. Kita kurangi. Ternyata hasilnya 1700 berapa? 64. Ini OB kuadrat masih. Jadi OB-nya akar dari 1764. Berapa? Yaitu 42 meter. Ini 42 meter. Baru kita bisa mencari berapa panjang OA. Ini kan OA ada sini kalau kita ambil. Kan akan. Nah, ini ke sini 42. Ini ke sini tadi berapa? 9. Jadi OA-nya atau jarak A ke B, AB sama dengan OB dikurang OA. Berapa? 42 dikurang 9. Jadi hasilnya 33 meter. Jadi jarak kapal atau perahu A ke B adalah 33 meter. Nah, ini salah satu cara menyelesaikan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita jangan ragu-ragu membuat gambarnya. Kemudian baru kita gunakan teorema Pitagoras. Mudah-mudahan dengan contoh ini kalian paham dan nanti banyak berlatih. Nanti ada soal latihan kerjakan. Nanti kalau tidak jelas bisa tanyakan pada gurunya masing-masing. Sampai sini saja, sampai ketemu. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.